Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya merumuskan pemasaran produk olahan lauk pauk khas daerah. Jadi intinya bagaimana kita memasarkan produk kita. Banyak pelaku usaha di bidang makanan dan minuman yang berhasil, ada juga yang belum berhasil. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah strategi pemasaran. Selain faktor-faktor yang lain, ada beberapa strategi pemasaran di internet. Banyak sekali kalau kita mau searching, browsing, cari pengetahuan di dunia maya. Strategi pemasaran, seperti itu aja. Pengetikan di keywordnya. Saya rangkum beberapa strategi pemasaran. Saya merangkumnya menjadi 5. Yang pertama adalah buatlah nama usaha semenarik mungkin. Karena nama usaha itu akan diingat oleh konsumen. Jadi siapkanlah nama usaha semenarik mungkin, unik dan mudah diingat. Gunakanlah nama usaha di belakangnya itu menggunakan nama daerah. Contohnya misalkan bakso Probolinggo, bakso Keraksan, ikan bakar Paiton, terus ikan panggang Bulan Suro Kota Anyar, terus ayam gigit Pakuniran, istana bubur besok, ikan asap Banyu Glubur, ikan asap Probolinggo, seperti itu. Nama-nama yang disebutkan itu saya ngarang sendiri ya, atau mungkin ada yang sudah punya nama seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi gunakanlah nama daerahnya di belakang nama produk kita. Ketika produk kita sudah banyak peminatnya dan ingin membuka cabang di daerah lain, misalkan di daerah Situbondo, tetap kita kasih nama misalkan bakso Python. Misalnya mau buka usaha di daerah Bondowoso, tetap namanya kita menggunakan belakangnya itu kalau bisa nama daerah, seperti itu. Menggunakan neon box untuk nama usaha kita letakkan di depan tempat usaha kita yang besar. Buatlah yang besar. Misalkan medianya menggunakan neon box, banner, atau kalau sudah besar, sudah sukses, gunakanlah Videotron. Neon box itu contohnya adalah media yang digunakan untuk menuliskan organisasi-organisasi yang ada di desa dan diletakkan di depan balai desa. Biasanya bentuknya kotak, terus di dalam itu ada lampunya. Ketika malam, lampunya itu dinyalakan. Kalau banner sudah banyak contohnya ya. Kalau Videotron biasanya menggunakan alat ya teknologi ya, bentuknya persegi panjang, nanti ditempel-tempel-tempel akan menjadi sebuah sebuah kesatuan yang menampilkan apa yang kita inginkan, biasanya sepak bola atau iklan-iklan yang lain. Bentuknya seperti LCD proyektor, tapi dia menggunakan istilahnya itu Videotron namanya. Oke, itu yang pertama, menggunakan nama usaha semenarik mungkin, unik dan mudah diingat oleh orang lain atau konsumen. Terus yang kedua, pemasarannya adalah perkenalkan kewirausahaan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat promosi secara virtual dan visual. Virtual artinya adalah komunikasi dunia maya, di mana kita bisa berkomunikasi langsung dengan orang, tapi tidak bertemu secara nyata. Membuat iklan menggunakan video, itu termasuk promosi virtual. Terus kita share di media sosial kita atau di platform-platform lain ya. Terus menggunakan promosi visual. Visual artinya apa yang bisa dilihat dengan indera mata kita. Misalkan membuat pamflet, membuat banner, membuat brosur. Ada swalayan biasanya tiap bulan itu menyebar brosur ke desa-desa terdekat dengan swalayan tersebut. Biasanya tiap bulan ada, biasanya seperti itu. Isi brosurnya biasanya potongan harga dan produk-produk baru. Oke. Terus ada cara lain memperkenalkan kewirausahaan kita dengan merekrut karyawan dari daerah tersebut. Terus menggunakan kotak saran sebagai survei kepada kita tentang masukan-masukan
oleh konsumen kepada kita. Kotak saran letakkan di tempat usaha kita, seperti itu. Itu yang kedua, memperkenalkan kewirausahaan kita kepada masyarakat dengan menggunakan promosi virtual, visual, dan juga merekrut karyawan dari daerah sekitar, serta menggunakan kotak saran sebagai survei atau masukan oleh konsumen kepada kita. Yang nomor 3, berikan potongan harga untuk acara tertentu. Misalnya pada ulang tahun usaha kita kan beri potongan harga kepada konsumen. Misalkan diskon 20%, diskon 10%, seperti itu. Atau beli 2 gratis 1. Nah, itu adalah diskon atau potongan-potongan harga kepada konsumen pada hari ulang tahun usaha kita. Atau membuat paket-paket di hari-hari tertentu. Misalkan sebentar lagi bulan puasa, kita buat paket bukber keluarga. Isinya 4 paket makanan, seperti itu. Jadi paket. Selain bulan puasa mungkin membuat paket harga atau promosi potongan harga pada hari raya, pada tahun baru, dan lain-lain. Yang keempat, menciptakan inovasi pada menu-menu yang ditawarkan. Kita harus membuat inovasi. Karena kalau kita tidak membuat inovasi pembaharuan dalam produk kita akan ditinggalkan oleh konsumen. Inovasi artinya membuat produk baru dari produk yang sudah ada. Karena konsumen itu ada titik jenuhnya kalau kita tidak berinovasi. Untuk menghilangkan titik jenuh tersebut, kita harus berinovasi. Misalkan kita mempunyai usaha bakso python. Di dalam baksonya atau pentolnya, kita membuat inovasi, misalkan bakso isi keju, bakso isi jamur, bakso isi udang, bakso isi ikan, bakso isi telur, bakso isi buah, atau bakso-bakso yang lain, bakso hitam, atau apapun ya. Bakso kepala besar atau bakso besar, bakso jumbo. Nah, itu adalah inovasi menu pada usaha kita. Terus yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan. Perhatikan waktu penyajian makanan, jangan sampai lama. Benar, jangan sampai lama. Apalagi sampai konsumen kita antri terlalu panjang, jangan. Kalau bisa tambah karyawan. Kalau itu memang sudah membutuhkan karyawan, tambah. Supaya Pak konsumen itu puas. Oh, saya beli di sana produknya bagus, penyajiannya cepat. Tempat parkirnya luas dan aman, juga bersih ya, terutama ya, bersih terutama itu. Jadi kalau ada pelanggan yang sudah selesai menikmati makanan kita, ketika pelanggan keluar ya sudah, kita langsung bersihkan tempatnya. Nah, itu bersih. Terus ada tempat parkirnya yang luas, seperti itu. Terus penyajiannya jangan terlalu lama. Ya, itu 5 strategi pemasaran yang dapat saya sharingkan. Dan ini menjadi materi untuk kelas 11 tentang merumuskan rencana pemasaran. Merumuskan rencana pemasaran. Oke. Tugasnya adalah secara berkelompok, peserta diri berdiskusi untuk membuat rancangan media promosi virtual dengan membuat iklan berupa video tentang produk olahan lauk pauk khas daerah. Oke, jadi itu materi prakarya dan kewirausahaan sekarang tentang merumuskan rencana pemasaran produk olahan lauk pauk khas daerah untuk kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan.